Baik, kita akan lanjut ke modul 2 di mana ini adalah pengolahan sinyal digital, di mana percobaan pertamanya itu adalah kita akan membangkitkan sinyal. Tujuannya kita dapat membangkitkan beberapa bentuk sinyal yang dapat digunakan dalam analisa sinyal secara visual menggunakan MATLAB. Di mana percobaan pertama kita akan membangkitkan sinyal sinusoidal. Ini adalah codingan atau prompting yang telah disediakan di modul. Kita akan mencobanya di MATLAB. Setelah ini sudah kita tempel, kita run. Kita simpan dengan nama ini saja. Ini adalah sinyal sinusoidal yang telah kita dapatkan, sama seperti yang tertera di sini. Jadi di sini kita disuruh ubahlah program di atas, kita dapat mengubah F-nya, kita disuruh mengubah F-nya atau frekuensinya pada ini. Pada F-nya kita buat 4. Agar kita dapat melihat apakah yang terjadi jika F-nya diubah. Kita buat 12 saja supaya perubahannya signifikan. Biar langsung kita dapat bedakan perubahannya. Dan ini adalah ketika kita buat F-nya 12 di mana gelombangnya semakin banyak dalam satu siklus. Jadi selanjutnya untuk kita disuruh mengubah nilai A dan mengamati perubahan yang terjadi. Kita coba, kita buat ke ukuran semula F-nya dan A-nya kita buat dengan 3 langsung supaya terdapat perubahan yang lebih jelas. Nah, dapat kita lihat perubahannya di mana A ini adalah ketinggian dari sinyal ini, di mana dia akan menjadi 3 dan min 3, batas bawah dan batas atasnya. 2, kita akan membangkitkan sinyal kotak, di mana kita telah diberikan prompting ini, kita cukup salin saja untuk membangkitkan sinyal kotaknya. Kita copy, maaf, kita buat di MATLAB. Ini tinggal kita hapus saja supaya kita tidak berulang-ulang menyimpan datanya nanti. Jadi bisa langsung kita run aja nanti. Nah, kita dapat melihat ada outputnya, sinyal kotaknya. Sama seperti yang tadi, kita disuruh mengubah nilai F dan A-nya dan P-nya. Untuk nilai, kita coba mengubah nilai F-nya, kita buat yang langsung besar aja. Kita run, kita lihat perubahannya. Apakah yang terjadi? Perubahan apakah yang terjadi? Dapat kita lihat, dia akan F-nya kita naikkan, sinyal kotaknya akan semakin banyak dalam satu siklus. Oke, selanjutnya kita mengubah A-nya atau batasnya dengan 4, kita run. Dia akan memiliki batas atas 4 dan bawah min 4. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan sinyal jamak, di mana atau kasus pada sinyal FM. Di sini kita akan salin promptingnya dan kita tempel di M-file-nya. Kita run. Ini adalah sinyal jamak dan sama sudah sesuai gambar. Di sini seperti biasa, di sini kita disuruh mengubah FM-nya tetap 10 sedangkan FC-nya 10, 20 dan kita ambil yang 5, yang 60 aja biar perubahannya semakin nampak.
Kita FM-nya tadi tetap yang yang FC-nya kita buat menjadi 60 putaran. Sahabat kita lihat sinyal semakin padat. Kita coba dengan kita memperkecilnya. Kita buat 20. Dia semakin hampir terlihat jelas lah, bisa dilihat mata. Jadi dari dapat kita simpulkan frekuensi itu mempengaruhi jumlah sinyalnya per siklus. Sedangkan untuk AM-nya itu atau amplitudo mempengaruhi batas atas dan batas bawahnya. Jadi selanjutnya kita akan menampilkan sinyal jamak dari sinyal sinusoida. Dan ini adalah promptingnya, kita tinggal tempelkan di filenya seperti sebelumnya, tempel aja langsung, kita run, kita mendapatkan sinyal seperti ini, sinyal jamak, dan ini adalah sinyal sinusoidalnya, sudah sesuai dengan gambar. Di sini kita disuruh ubahlah program di atas dengan menambahkan banyaknya gelombang sinus hingga 22 sinyal dengan ketentuan amplitudo dibagi dengan bilangan ganjil. Jadi kita untuk mengubah sinyalnya itu kita mengubah ini saja frekuensinya, kita buat 20. Nah, ini adalah 20 sinyalnya dalam dalam satu siklus. Baik, di sini ada tugasnya di mana kita disuruh membuat program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan off gain. Jadi programnya sudah saya buat, kita tinggal salin aja. Ini adalah programnya untuk gelombang AM. Kita copy dan kita tempel di ini tadi. Kita run. Ini adalah gelombang atau sinyal AM-nya. Dapat kita lihat sinyal AM dan off gain-nya tadi. Ini sinyal AM-nya, dan selanjutnya untuk off gain-nya kita salin codingan yang telah saya buat sebelumnya. Ini untuk sinyal off gain-nya. Baik, modul kedua yaitu sampling dan aliasing. Jadi tujuannya mensimulasikan proses sampling sinyal dan aliasing dalam pengolahan sinyal menggunakan MATLAB. Di mana untuk langkah percobaannya kita disuruh untuk efek samplingnya, kita disuruh ketik instruksi ini di M-File editornya. Ini adalah, dapat kita lihat ini adalah sinyal samplingnya. Sama seperti yang di gambar. Dan di sini kita disuruh mengganti nilai fs-nya agar kita dapat melihat perbedaannya. Kita ubah ke 1 aja, langsung kita run. Inilah langsung seperti ini. Inilah perbedaan sinyal ketika kita ubah, dan sinyalnya jadi seperti tidak tampak. Kita coba untuk nilainya 50.
dia seperti ini. Baik. Yang kedua itu aliasing. Kita disuruh mengetik instruksi ini di MATLAB-nya. Setelah kita run, ini adalah sinyal aliasing yang timbul ketika kita buat programnya. Di sini juga kita disuruh atau diperintah mengubah nilai F-nya. Dari ini kita memilih 18 Hz aja. Kita akan melihat perubahannya, apa yang terjadi. Perubahannya apa yang terjadi. Dapat kita lihat seperti sebelumnya, kita bedakan ini adalah sebelumnya. Jadi setelah kita ubah 18, dia memiliki perbedaan bentuk karena frekuensinya. Dan ketiga, kita akan menimbulkan sinyal sampling, sinyal jamak. Kita ketik programnya di filenya, kita run. Ini adalah sinyal jamaknya. Terus kita disuruh untuk mengubah fs-nya menjadi 400. Di sini masih 100. Kita coba mengubah ke 400. Kita lihat dulu sinyalnya, kita tengok perubahannya nanti. Setelah kita ubah ke 400. Sekarang, lalu kita lihat perubahan sinyalnya. Di mana pengaruh fs itu dalam praktiknya diperlukan audio system, di mana kita harus menyiapkan sumber suara, misalnya handphone yang didekatkan ke mikrofon, kemudian ketik instruksi ini. Jadi kita diberikan tugas untuk jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan penjelasan disertai gambar. Untuk perbedaan masing-masing ini saya sudah menyiapkan perbedaannya. Untuk yang fs 100 itu saat frekuensi diatur serses gelombang yang tampil di MATLAB terlihat sangat padat, hampir sama seperti kontinu. Dalam 1 detik ada 100 simpel. Untuk 50 Hz, ketika frekuensi diturunkan menjadi 50 Hz, jumlah sampel dalam 1 detik menjadi lebih sedikit bandingkan sebelumnya. Dan untuk fs-nya ini nomor 3, 25 Hz, pada saat frekuensi sampling diatur menjadi 25 Hz, jumlah titik sampel yang diambil semakin berkurang sehingga bentuk gelombang terlihat lebih kasar dibanding sebelumnya. Untuk fs 10 Hz untuk nomor 4, saat frekuensinya 10 Hz, dapat dalam 1 detik hanya 10 titik yang diambil. Untuk nomor 5, fs-nya 5 Hz, ketika frekuensi 5 Hz, bentuk gelombang terlihat berubah cukup jauh dibanding sebelumnya. Terlihat karena ketika titik diambil dalam 1 detik sangat sedikit, grafiknya tampak semakin patah-patah dan tidak terlihat halus seperti sinyal asli. Ini dapat kita lihat dari jawaban saya nantinya. Dan kita sambung ke modul 3 di mana pembangkit nada menggunakan MATLAB. Tujuannya kita membangkitkan sinyal suara menggunakan MATLAB, di mana yang pertama percobaannya kita langkahnya yaitu efek samplingnya. Kita masukkan ini ke file editornya. Kita dapat membangkitkan nada. Setelah itu kita disuruh ubahlah program di atas membangkitkan, dan kita dapat
membunyikan lagu. Kita coba program ini, kita bunyikan lagu di file-nya, kita run. Ini adalah lagu yang kita hasilkan melalui codingan tadi atau prompting tadi, di mana kita mempunyai tugas buatlah program file untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing, ubahlah frekuensi sampling menjadi up down dan sampling amati perubahannya. Jadi kita disuruh membuat lagu. Ini adalah codingan yang saya buat membuat lagunya. Dan kita disuruh tadi, di sini kita disuruh ubah frekuensi samplingnya. Kita mengubah frekuensi sampling ini disuruh. Coba kita ubah ke 800. Apa yang terjadi? Mungkin kita buat ke 7000 aja. Dia semakin cepat. Kita coba dengan 6000. Dan tugas kedua kita disuruh buatlah program file membangkitkan satu full lagu. Pilih lagu sendiri yang Anda buat. Sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada lebih jelas didengar. Saya memilih lagu cicak-cicak di dinding. Mungkin adanya masih sedikit kurang jelas. Kita coba. Itu adalah lagu yang saya buat. Kita disuruh mengubah efeknya, apa yang perubahan yang terjadi. Kita buat 5000. Di mana ketika 5000 dia kurang jelas, tapi ketika 8000 dia lebih jelas. Selanjutnya kita masuk ke modul 4 operasi sinyal, di mana mahasiswa mampu untuk menunjukkan proses aritmatika sinyal untuk menerapkan proses dasar dari pengolahan sinyal. Jadi kita di sini disuruh langkah percobaannya adalah pergeseran. Kita ketik instruksi ini ke dalam M-file-nya. Kita lihat sinyalnya. Apakah sudah sesuai dengan gambar praktikum? Sudah sesuai. Untuk kedua, kita melakukan pencerminan.
di mana kita akan melakukan percerminan terhadap sinyal X, N dikurang 5 melalui instruksi berikut. Tutup dulu ini. Terang. Ini adalah pergeseran sinyalnya sesuai dengan gambarnya, sudah sesuai. Yang ketiga, penjumlahan dua sinyal. Untuk menjumlahkan dua sinyal di script menggunakan MATLAB, pastikan ukuran matriks harus sama. Ini adalah contoh instruksinya. Untuk penjumlahan dua sinyal, kita run. Ini sinyal pertama, sinyal kedua. Setelah dijumlahkan, ia menghasilkan sinyal seperti ini. Dapat kita lihat sudah sesuai. Dan kemudian perkalian dua sinyal. Sinyal juga bisa dikalikan. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Kita coba pada MATLAB-nya. Inilah operasi untuk perkaliannya. Kita lihat sudah sesuai dengan gambar sebelumnya. Setelah itu kita diberikan dua buah sinyal sebagai berikut. Ini adalah sinyalnya dan tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB. Untuk ini saya sudah mengerjakannya. Ini untuk nomor 4. Kita disuruh tadi sebelumnya, di mana kita disuruh untuk diberikan dua buah sinyal. Kita akan menggunakan MATLAB, disuruh hasil pencerminan A ini, N tambah 4, N kurang 4. Kita coba. Ini adalah program yang telah saya buat. Kita salin programnya. Terang di sini. Inilah percerminan N-nya. Ini N tambah 1, ini N tambah 4, ini kurang 2. Kita mendapatkan percerminan sebagai berikut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.